teman-teman sekalian, itulah contoh bagaimana kita menentukan akun yang terlibat dari sebuah transaksi langsung di softwarenya. Selamat bergabung kembali teman-teman TDA dalam lanjutan video series laporan keuangan sederhana untuk UKM. Nah, kalau tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana tadi saya menunjukkan langsung di softwarenya ya, bagaimana saya menentukan akun apa saja yang terlibat dalam sebuah transaksi. Nah, sekarang waktunya bagi kita untuk lanjut ke kemampuan kedua yang perlu teman-teman kuasai ya saat mau melakukan input transaksi ke jurnal. Dan kemampuan kedua itu adalah menentukan akun mana yang di kolom debit, akun mana yang di kolom kredit. Nah, ini pun menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke saya, Kak Mami, ini gimana sih debit kredit ini gitu ya. Nah, ini soalnya saya bingung nih kalau di rekening bank itu kayak gini gitu ya. Nah, kebingungan itu biasanya terjadi karena kita mencampur adukan definisi debit kredit, ya, debit kredit di laporan keuangan yang kita buat dengan definisi debit kredit yang dibuat oleh perbankan. Untuk saat ini ya, demi kepentingan pembelajaran kita saat ini, saya minta teman-teman sekalian melupakan definisi debit kredit yang ada di rekening bank. Ya, lupakan. Oke? Ya, oke. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk membantu teman-teman memudahkan teman-teman mengidentifikasi ya akun mana yang di debit, akun mana yang di kredit, saya sudah membuat tabel ini seperti ini, teman-teman. Ya. Ada kelompok akun, ya, aset, hutang modal, pendapatan, dan biaya. Kemudian ada bertambah atau berkurang. Nah, jadi tabel ini bacanya seperti ini, teman-teman ya. Untuk kelompok akun aset, kalau bertambah, maka dia ada di kolom debit. Bacanya gitu. Ya. Nah, contoh lainnya ya. Untuk kelompok akun aset, ya, kalau berkurang, dia adanya di kredit. Gitu. Ya. Contoh lainnya, untuk akun pendapatan, kalau pendapatan bertambah, maka dia ada di kredit, gitu. Nah, sudah cukup mudah teman-teman ya, karena dirangkum dalam bentuk tabel. Tapi biasanya ya teman-teman, ada aja nih, aduh Kak Mami, saya bingung ngapalin tabel, masa tiap kali debit kredit saya mesti ngelihat tabel, ada cara lain nggak yang lebih mudah? Ada teman-teman kalian, ya saya sudah buatkan nih mantra khusus nih buat teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah mantra menentukan debit kredit. Mantranya adalah ya, untuk kelompok akun aset dan biaya bila bertambah adanya di kolom debit gitu. Nah, sekali lagi ya, untuk kelompok akun aset dan biaya bila bertambah adanya di kolom debit. Mau lebih singkat lagi? Boleh ya. Aset dan biaya bertambah debit. Yuk, ulangi yuk. 3 kali ya teman-teman ya. Kita ulangi ya. Aset dan biaya bertambah debit. Yuk, ikuti kata-kata saya ya. Aset dan biaya bertambah debit. Aset dan biaya bertambah debit. Aset dan biaya bertambah debit. Nah, dijamin ya, itu udah nempel di kepala kita. Aset dan biaya bertambah debit. Kak Mami, bener gak nih mantranya ampuh gitu ya? Yuk kita uji dulu kalau gitu ya. Teman-teman sekalian, aset bertambah adanya di debit. Betul ya? Ini kan mantra awalnya ya, gitu ya. Kan aset bertambah debit. Yuk kita uji lagi yang berikutnya nih ya. Biaya berkurang. Tadi kan mantra awalnya apa? Aset dan biaya bertambah debit. Ini biaya, tapi tidak bertambah. Biayanya berkurang. Maka dia ada di mana? Tentu bukan di debit, tapi di kredit. Ya, begitu ya. Jadi biaya kalau bertambah debit, ini biayanya berkurang, jadi di kredit. Oke? Nah, yuk contoh yang ketiga.
kali ini pendapatan yang bertambah. Tadi kan mantranya aset dan biaya bertambah debit. Nah, ini ada yang nambah nih, tapi bukan aset dan biaya, melainkan pendapatan. Nah, jadi dia adanya di mana? Tentu bukan di debit, tapi di kredit. Kan gitu kan ya? Aset dan biaya bertambah debit. Ini ada yang bertambah, tapi bukan aset dan biaya. Jadi adanya bukan di debit, tapi di kredit. Begitu teman-teman? Ya. Contoh lainnya, kali ini hutang berkurang. Hutang berkurang. Oke, aset dan biaya bertambah debit. Ini hutang. Jadi bukan aset bukan biaya, tapi hutang. Dan dia berkurang. Jadi adanya di debit, teman-teman. Ya kan? Ya. Aset dan biaya bertambah debit. Ini hutang berkurang. Oh, berarti di debit juga, gitu. Oke, nah seperti itulah contoh ya uji mantranya. Jadi mantranya berhasil, teman-teman sekalian. Gitu. Nah, sekarang yuk kita lihat ya. Kita lanjutkan ke contoh transaksi yang tadi. Ya, kita sudah tahu tadi nih bahwa ada setoran modal awal perusahaan 50 juta ke rekening Mandiri. Ya, kita sudah tahu akun yang terlibat adalah rekening Mandiri dan modal di setor. Pertanyaannya adalah ya, mana yang di debit, mana yang kredit, gitu kan? Nah, yuk sekarang kita coba bedah. Rekening Mandiri, kita coba nalami pakai logika aja ya teman-teman ya. Kalau ada modal di setor, rekening Mandirinya kira-kira saldonya nambah apa ngurang? Namanya modal di setor, pasti saldo rekeningnya akan bertambah, kan gitu ya? Uangnya masuk, ya kan? Oke, rekening Mandiri kan aset, asetnya nambah. Nah, aset kalau nambah adanya di debit, gitu ya. Nah, dan karena yang satunya di debit, lawannya sudah pasti adanya di kredit, gitu. Nah, jadi pasti selalu berseberangan, gitu kan? Yang satu debit, yang satunya pasti di kredit. Oke, contoh yang kedua, pinjaman dari bank 100 juta masuk ke rekening Mandiri. Oke, dalam transaksi ini rekening Mandirinya saldonya nambah apa ngurang? Namanya kita dapat pinjaman, pasti saldonya nambah, ya kan? Dapat pinjaman, ya. Oke, rekening Mandiri saldonya nambah. Nah, rekening Mandiri aset, berarti rekening Mandirinya adanya di debit apa kredit? Pastinya debit, kan? Karena asetnya nambah, gitu ya. Karena yang satunya debit, yang satunya pasti kredit, ya. Nah, bener nggak tuh Kang Mami? Nah, kita coba aja kita uji ya. Pinjaman dari bank 100 juta, hutang berarti kan? Hutangnya nambah apa ngurang? Kalau kita minjem dari orang lain, dari bank gitu ya, hutang kita nambah apa ngurang? Kan nambah, ya kan? Hutang bertambah, adanya di mana? Kredit. Ya, jadi betul ya berarti ya. Oke. Nah, yang ketiga, nah ini menarik nih karena ada 3 akun yang terlibat. Beli mesin 20 juta, DP 5 juta dari Mandiri, sisanya hutang. Kita mulai dari peralatan dulu nih. Yuk coba kita pikir baik-baik. Peralatan. Saya beli mesin 20 juta. Peralatan saya nambah apa ngurang? Ya nambah dong, ya kan? Namanya beli mesin, ya. Jadi mesinnya nambah. Nah, jadi peralatan kan aset. Aset bertambah adanya di debit. Nah, gitu. Bayar DP 5 juta dari rekening Mandiri. Kalau rekening Mandiri dipakai buat bayar, artinya uang di rekening Mandiri bertambah apa berkurang? Berkurang. Rekening Mandiri berkurang adanya di kredit 5 juta gitu. Ya, sisanya adalah hutang. Hutang nambah. Debit apa kredit? Aset dan biaya bertambah debit. Ini hutang yang nambah adanya di kredit 15 juta. Nah, jadi peralatan debit, rekening Mandiri kredit sebesar 5 juta. Ya, hutangnya kredit sebesar 15 juta. Jadi kalau di total debitnya 20 juta, kreditnya pun 20 juta. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Dan setelah ini silakan teman-teman sekalian boleh yuk saya lanjutkan lagi live demonya. Kalau tadi kan baru sampai ke menentukan akun yang terlibat. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menentukan mana yang di debit, mana yang di kredit. Stay tune teman-teman TDA semuanya. Terima kasih. Nah, kali ini
saya akan menunjukkan ke teman-teman sekalian melalui live demo ya, bagaimana kita menentukan atau menentukan debit dan kredit dari setiap transaksi langsung di softwarenya. Kita masih menggunakan software Exact, masih melanjutkan ya.